Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Usman mau mengerjakan ulangan akhir semester pengantar sistem operasi digital dengan NIM 441122114. Saya akan membahas apa sih pengertian flip-flop, jenis-jenis flip-flop, fungsi-fungsi flip-flop, pengenalan IC, SR flip-flop, JK flip-flop. Kita pertama dulu pengertian flip-flop. Pengertian flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator stabil. Dikatakan multivibrator stabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarnya saat dipicu trigger. Flip-flop mempunyai dua output keluaran, yang satu output merupakan komponen output yang lain. Dan flip-flop elektronika pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William Eccles dan Phil Jordan pada tahun 1919. Ini merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitungan detak sebagai penyekvensian input sinyal waktu flip untuk beberapa sinyal atau frekuensi. Nah, ini adalah jenis flip-flop. Satu, SR flip-flop. SR flip-flop active low NAND gates. Maksud NAND gates ini adalah gerbang logika NAND dari SR flip active low, dan B SR flip-flop active high dan gerbang NOR dari SR high. 2. Clocked SR flip-flop, JK flip-flop, JK flip-flop with present and clear, T flip-flop, D flip-flop. Dan saya akan menjelaskan nanti cuma di JK flip-flop saja dan tidak JK flip-flop dan T flip-flop tidak saya akan jelaskan. Dan ini fungsi flip-flop adalah pertama for memory circuit, 2 for logic control device, 3 for control device, 4 register device. Dan sebelum kita mengenal flip-flop, dan kita akan mengenal dulu IC. IC merupakan singkatan dari integrasi circuit. Secara singkat, pengertian IC adalah sebuah komponen elektronika aktif yang mana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor dan resistor dioda dan juga kapasitor. Semua elemen tersebut terangkai menjadi satu dari sebuah komponen elektronika, kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. Ketika menggunakan IC, maka perangkat elektronika akan memiliki bentuk yang mungil atau portable. Inilah mengapa tabel bisa menjadi lebih ringkas, praktis, dan lebih dan ini adalah ilustrasi gambar dari IC-nya tersebut. Dan ini adalah memori, dan ini Arduino, dan ini saya kasih panah, dan ini adalah namanya IC. Nah, jadi saya menjelaskan SR flip-flop tadi ya, yang pembahasannya tadi. SR adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran output yaitu key dan key aksen. Rangkaian SR dan flip-flop umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Reset berfungsi untuk menyetel keluaran flip-flop atau output flip-flop menjadi logika 1. Reset berfungsi untuk preset keluaran flip-flop menjadi logika 0. Nah, ini saya akan ilustrasikan dengan aplikasi Proteus profesional. Ini saya akan membuat gerbang logika NOR dulu ya. Nah, jadi kita akan membutuhkan namanya logis input atau logis state di dua sini. Oke. Dan ini saya kasih jarak saja 2, dan kita membutuhkan gerbang NOR untuk inputannya, untuk output nanti. Oke, dan kita butuh namanya outputnya di sini. Dan kita akan menyatukan kabel ini ke output gerbang U2 NOR ke outputnya juga. Oke. Nah, jadi kita langsung sambungkan saja U1 input 1 ke U1 kaki 1, U2 inputan 2 ke NOR kaki 2. Oke. Jadi caranya kita akan kaki 2 NOR U1 kita tempel ke gerbang logika key aksen, dan U2 kita kasih ke gerbang key. Nah,
Jadi ini udah selesai untuk gerbang NOR, dan kita jalankan dulu. Misalkan S-nya high dan R-nya low, maka akan terjadi outputnya adalah key-nya low, SR-nya high, key aksennya high. Kita coba dulu ya, 01, S-nya 0, S-nya 0, ini 1. Nah, jadi outputnya adalah key-nya high, ininya low, key aksennya low, 10. Jika kita S-nya high, ininya low, maka akan outputnya akan key-nya low, key aksennya high. Dan jika high duanya ini, nah jadi dia high itu underfilled atau low. Jelasnya dia tuh terlarang kalau nggak salah. Dia tuh low, artinya high low, dan 00 ya 00 belum. Dan jika 00 low, maka outputnya key-nya high dan key aksennya 0. Oke. Dan gimana sih, apa sih tuh set, apa tuh si reset? Nah, jadi kalau reset itu kita reset. Nah, jadi gimana sih kita mau menjadikan ini satu, atau menjadikan ini satu ke aksennya? Misalnya kita klik ke, nah dia akan jadi satu. Jika kita mau resetnya, tinggal kita klik, nah dia akan jadi satu, di key-nya satu. Itu yang dinamakan reset atau set reset. Oke, kita lanjut aja ke gerbang NAND. Dan ini adalah contoh gerbang NAND, gerbang logika NAND. Dan ini juga sudah saya buat, dan saya mau contohkan saja cara buatnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita butuh inputan lagi 1 dan 2 inputan dan gerbang NAND, karena kita lagi membahas gerbang NAND. Jarak dulu sini, kita agak kasih jarak dulu. Nah, kita kasih outputnya juga di sini, outputnya di sini. Nah, kita kasih garis juga gerbang U3 karena output key dan U4. Kita kasih kabel juga key aksen U4, dan sama aja kayak di NOR, kita akan kasih silang. Nah, kesini 1 U3 ke gerbang key aksen, U4 ke gerbang key. Nah, ini sama ya kayak NOR, tapi ntar nanti beda outputnya. Oke, kita jalankan. Nah, jadi gerbang NAND ini sudah saya kasih tabel kebenarannya. Kita kasih 0. Jadi pertama kita kasih 01, S-nya 0, S-nya low, R-nya high, maka dia akan jadi key aksen, key sama key aksennya jadi high dan low. Benar ya? Dan low. Jika kita misalkan S-nya high, R-nya low, maka key-nya low, key aksennya high. Benar. Dan 11 ini tetap kan, karena tetap ini masih high, low sama high tetap. Dan kalau 00, nah dia raise atau high. Bedanya NOR sama high apa sih? Kalau NOR kita kasih inputan 11, dia akan 00. Kita misalkan kita inputan low, dia akan high. Nah, bedanya di situ. Dan kalau misalnya kasih 11, dia akan tetap
positionannya ini 0 1 atau low 8. Dan kalau misalnya NOR dia low gitu. Jadi itulah bedanya gerbang NOR dan NAND. Jadi saya sudah menjelaskan cara membuat gerbang NOR dan NAND dengan aplikasi Proteus. Oke, kita lanjut gerbang JK. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input JK, JK, dan clock. Berikutnya adalah diagram logika JK flip-flop. Kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau berarti diberi pendapat inputan adalah clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarnya outputnya. Dan ini adalah contoh saya buat JK flip-flopnya. Nanti saya coba Proteus kita kasih dengan namanya declock. Ada sini kita kasih declock juga dan inputan juga seperti gambar ya, kita ikutin seperti gambar. Logis stage kasih inputan sini, dan kasih gerbang NAND 3 di sini. Oke, dan gerbang NAND di sini untuk outputnya. Sabar. Nah, jadi ini ke sini. Jadi ini ke tengah inputan satunya. Inputan keduanya adalah ke sini. Kan keduanya ke sini. Dan kita kasih NAND ini ke gerbang kita kasih dulu. Lupa outputnya, kita kasih output dulu. Outputnya kasih dulu. Dan kasih U1 nya NAND ke key aksen, kaki satunya ke kaki 1, U1 kasih ke key aksen seperti di gambar. Dan U2 nya kita kasih ke key, gerbang key. Nah, jadi kita kasih ke U1 kaki 3 ke U2 kaki 1. Nah, clocknya kita kasih ke tengah sini. Dan seperti NOR dan NAND, U3 kaki kedua kita kasih silang dulu, dan U2 sorry kita ke sini ya, di sini nih. Agak ribet. Drag aja sini, ada sinian, kita kasih ulang dulu NAND 3 ya. Nah, kasih ke sini 1 kayak NOR NAND inputan U3 kaki kedua kasih ke key aksen gerbang, dan U4 kaki ke 1 ke gerbang key. Dan nah, kita kasih juga sini yang tadi sama. Ini kita kasih ke gerbang key. Nah, selebihnya gini untuk JK flip-flop ya. Dan saya akan sederhanakan dengan komponen JK FF.
Nanti saya jelaskan. Kita kasih logik inputan 1 dan clock di sini. Inputan di sini kita kasih sini aja, kita kasih jarak. Kita kasih inputan lagi di bawah, dan input outputnya di kanan, udah di kanan. Satu. Nah, kenapa saya bikin dua kayak gini? Ada dua gerbang logika, dan ini rangkaian JK flip-flop yang saya ilustrasi gambar, dan ini saya sederhanakan, dan ini ada rangkaian di IC JK flip-flopnya. Sama saja ini sederhana juga. Nah, saya kasih contoh. Nah, jadi saya sudah tabel kebenaran di JK flip-flop sederhananya. Misalkan 00, jadi J nya low, K nya low, maka inputan key nya low dan key X nya high. Oke, benar. Jika kita kasih J high dan ini low, maka inputan dari outputnya dari key nya high, key X nya low. Jika kita input J nya 0 dan K nya high, maka dia akan cloud flip. Tidak dirasa, maaf. Dia akan key nya 0, key X nya high. Dan jika kita input salah satunya high, dan dia akan cloud flip ya. Seperti lampu kedap-kedip itu, dia akan high 10, key nya 1, key nya 1, key X nya 0, key nya 0, key nya 1. Jadi itulah rangkaian JK di IC tersebut. Ini sama saja kayak JK flip-flop tersebut, dan ini saya sederhanain di IC tersebut seperti ini kalau di gambar IC. Dan itu adalah Oke, setelah kita mengenal JK flip-flop, kita akan mengenal juga D flip-flop, merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Berbeda dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R lebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan ke DFF ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan set dan reset, E sama dengan 0 dan E sama dengan high, atau S sama dengan high dan L sama dengan low. Jadi dapat diisi berikut adalah gambar dari simbol dan data-data shift D flip-flop. Ini adalah gambar-gambar D flip-flop dari aplikasi Proteus, dan ini tabel kebenarannya. Jadi kita langsung aja praktekkan. Kita harus input, komponen input, dan ada clock, dan ada gerbang NOT, NAND, dan outputnya juga ada dua. Dan beda jika flip-flop, D flip-flop ini ada NOT-nya ya sama clock. Jadi kita langsung aja praktekkan. Input 1 ke U1, gerbang ke kaki 1, dan node-nya kita kasih ke atas, dan name-nya saya taruh ke node dulu. Node-nya ke U3 kaki 1, dan name-nya kaki 2 ke name U3 kaki 2, dan clock-nya kasih ke U3 kaki 2, dan U1 nya ke U4 kaki 1 name U3 kasih kaki kedua, U5. Dan kita juga outputnya nih ya, jangan lupa outputnya juga diniin, dan kita silang juga U4 ke gerbang key aksen atau KB aksen ke U5 kaki 1 ke key. Nah, ini jadi adalah jika flip-flop D flip-flop gerbang. Nah, kita langsung aja kita ininya low, maka dan clock, maka outputnya key sama dengan 0 dan
high, key aksen sama dengan key high. Nah ini input ya, 01 0. Nah jadi kita akan membuat rangkaian sederhana lagi dari namanya data flip-flop atau flip-flop. Kita butuh inputan juga, kayak output dulu dan output satu lagi di sini, dan inputan juga di sini, inputan lagi. Sorry, ini masalah blok ini. Nah, inputan lagi. Nah, ini jadi nih sederhana dari DV flop kita. Kebenarannya itu kosong, ini 01. Jadi input outputnya adalah 0 high 1, key-nya high, key aksennya 0 1, key-nya high, key aksennya 0, dan 0 tetap karena key-nya high dan key aksennya 0. Jadi ini adalah rangkaian DV flop dan DV flop seperti ini. Dan terima kasih, saya Muhammad Niko di 411214 mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadi dan rekan-rekan.